Jadi selamat pagi, siang, sore ataupun malam kepada Bapak sekalian. Jadi pada hari ini saya Guru Fredrik Simatupang dari kelas 12 PMIA 2 ingin menunjukkan kepada Bapak video saya atau tugas keterampilan saya dalam bentuk video untuk KD integral Riemann dan juga KD TFK. Jadi pertama untuk integral Riemann, kita disuruh tentukan nilai dari integral tersebut dengan menggunakan definisi integral tertentu dengan nilai tersebut adalah integral dari min 2 ke 3 dengan fungsi x tambah 3 dx. Jadi pertama kita harus mengubah bentuk integral tertentu tersebut menjadi bentuk yang dapat dikerjakan sesuai dengan yang telah kita pelajari dari KD integral Riemann. Dan bentuk tersebut bisa dilihat yaitu limit n menuju 0, sigma n dengan k sama dengan 1, fungsi a tambah k delta x dikali delta x. Dengan a adalah batasan bawah yaitu min 2, dan k delta x bisa dilihat yaitu k, dan delta x merupakan b kurang a per n, dengan b adalah atasan atas. Maka untuk delta x bisa kita dapatkan 3 dikurang minus 2 per n, yaitu 5 per n, lalu dikali k, makanya kita bisa mendapatkan 5k per n. Dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan nilai selanjutnya yaitu 5 per n. Lalu selanjutnya kita sudah mendapatkan fungsi min 2 tambah 5k per n. Lalu fungsi tersebut akan kita ubah sesuai dengan fungsi yang telah kita dapatkan atau yang akan kita cari di atas, yaitu x tambah 3. Maka masukkan x sebagai min 2 tambah 5k per n, lalu ditambah 3. Dan 3-nya tidak usah diubah. Lalu delta x, sekali lagi kita dapatkan dari b kurang a per n, yaitu 5 per n. Kita masukkan atau kita substitusi agar persamaannya bisa dilihat menjadi persamaan tersebut. Lalu selanjutnya kita kalikan 5 per n ke dalam, jadi kita mendapatkan 25k per n kuadrat tambah 5 per n. Lalu selanjutnya kita bisa mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk yang lebih simpel yang dapat kita kerjakan dengan metode substitusi. Jadi kita mendapatkan persamaan seperti tersebut. Limit n menuju 0, 25 per n kuadrat dikali n sekali k per sigma n k per 1 k tambah 5 per n sigma n k sama dengan 1, 1. Jadi yang seperti sudah kita pelajari, nilai sigma n dengan k sama dengan 1 dengan fungsinya k, yaitu n kali n tambah 1 per 2. Makanya bentuknya bisa berubah menjadi bentuk tersebut. Dan sigma n dengan k sama dengan 1 dengan fungsi 1 diubah menjadi n. Makanya kita bisa mendapatkan bentuk 5 per n kali n atau 5n per n. Nah, di sini ada cara seperti menghilangkan n-nya agar menjadi tambah 5, dan bisa juga kita hilangkan n-nya di fungsi yang ini, 25 kali n tambah 1 per 2n kuadrat. Tapi saya memilih untuk menambahkan semuanya, yaitu dan saya mendapatkan hasil 25n pangkat 3 tambah 25n kuadrat tambah 10n pangkat 3 per 2n pangkat 3 setelah saya menyamakan pembilang dan penyebut agar saya bisa mendapatkan hasil tersebut. Dan alasan saya lebih memilih melakukan atau menyelesaikan dengan cara tersebut agar saya dapat menggunakan sifat limit Taingga. Tapi sebelumnya kita dapat menjumlahkan dulu dengan variabel yang sama, yaitu n pangkat 3, agar mendapatkan 35n pangkat 3 tambah 25n kuadrat per 2n pangkat 3. Jadi kita harus mengingat sifat limit Taingga, yaitu limit n menuju Taingga pmx per qmx. Jika variabelnya sama, yaitu kali ini n pangkat 3, maka langsung saja bisa kita tulis 35 per n. Sorry, jawabannya adalah 35 per 2, sesuai dengan variabel. Dan sesuai dengan sifat limit Taingga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan selanjutnya, izinkan saya untuk membuat soal sesuai dengan KD kita untuk kali ini, yaitu integral Riemann.
Menurut saya itu saja untuk KD kita yang pertama itu integral Riemann. Soal tambahan kali ini bisa digunakan atau bisa diselesaikan dengan cara yang sama, yaitu pertama mengubah dengan bentuk tersebut, menentukan yang mana A, yang mana delta X, yaitu B kurang A per N, masukkan substitusi, lalu setelah mendapatkan fungsi tersebut, kita ubah sesuai dengan soal yang ingin kita cari, yaitu kali ini X kuadrat tambah X tambah N. X kuadrat tambah X tambah 2. Jadi selanjutnya saya akan lanjut ke kali kita selanjutnya, yaitu TFK ataupun Teorema Fundamental Kalkulus, yang tidak jauh berbeda dengan KD kita sebelumnya. Jadi soal yang saya pilih kali ini seperti tersebut. Jika integral 1 ke 4 fx dx sama dengan 6, maka integral 1 ke 4 f 5 kurang x dx adalah berapa? Nah, penyelesaiannya seperti tersebut. Kita bisa misalkan U sama dengan 5 kurang X, maka DU sama dengan min DX. Dan kali ini kita harus bekerja dari yang ditanya daripada yang diketahui. Lalu selanjutnya kita substitusi nilai U dan DU yang telah kita dapatkan, yang telah kita misalkan di sini, kepada persamaan yang diberikan, yaitu yang ini. Maka kita bisa dapat integral 1 ke 4 FU dan negatif DU. Nah, negatifnya bisa saya keluarkan menjadi negatif 1 integral dari 1 ke 4 FU DU. Lalu kita mengubah U menjadi X dengan mengubah interval integral. Seperti bisa dilihat tersebut, 5 kurang 4 dan 5 kurang 1. Digunakan ini dari fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maaf, fungsi yang sudah ditanya dari soal, yaitu 5 kurang X. Dan intervalnya saya masukkan ke situ, agar U langsung bisa saya ubah dengan X. Ada cara lain untuk menyelesaikan dari step atau langkah yang ini, yaitu FU langsung ubah atau langsung menjadi 5 kurang X, tapi menurut saya itu kurang efektif dan terlalu ribet, jadi saya langsung ubah intervalnya tersendiri. Jadi kita mendapatkan min 1 interval dari 4 ke 1 fx dx. Nah, ternyata ada sifat integral tertentu, yaitu dari integral A ke B fx dx itu sama dengan itu sama dengan negatif integral dari B ke A fx dx. Jadi akhirnya salah satu persamaan yang diberikan soal, yaitu integral 1 ke 4 fx dx sama dengan 6, dapat dipergunakan di penyelesaian kali ini. Jadi dari sifat yang kita tentuin, yaitu sifat tersebut, dapat kita ketahui bahwa integral 1 ke 4 fx dx sama dengan 6 itu sama dengan negatif integral 4 ke 1 fx dx. Jadi bentuk dapat diubah menjadi tersebut, negatif 1, dan substitusi nilai integral 1 ke 4 fx dx sama dengan 6, yaitu setelah dibalik dan setelah menggunakan sifat yang telah kita tentukan menjadi negatif 6. Maka yang kita dapatkan adalah negatif 1 kali negatif 6 sama dengan 6. Jadi selanjutnya izinkan saya untuk membuat soal tambahan kita.
Jadi untuk soal tambahan yang telah saya berikan, yaitu integral dari -1 ke 5 dengan fungsi x tambah 3 ada x, diselesaikan dengan cara yang sedikit berbeda atau cara yang berbeda dari soal yang telah saya berikan. Cara yang tersebut bisa mempergunakan sifat FB kurang FA yang telah kita pelajari. Lalu setelah dari situ dapat melakukan substitusi ataupun penjumlahan seperti biasa agar soal pun dapat diselesaikan. Jadi menurut saya sampai situ saja. Mohon maaf Pak jika ada kesalahan kata atau jika sesuatu ada yang kurang atau yang mungkin bisa saya perbaiki di masa depan. Menurut saya situ saja dan sekali penjelasan dari saya. Semoga Bapak sehat-sehat saya dan terima kasih.